Setelah puas melepas rindu bersama sang ibu, Raden Saleh memutuskan membeli sebidang tanah luas di Salatiga dan mendirikan rumah, galeri, sekaligus studio lukis di situ. Sebuah villa besar dengan beranda luas terletak di puncak sebuah bukit berbentuk bundar di lereng Gunung Merbabu yang sejuk. Di depan villa dibangun sepasang pavilion, kiri dan kanan, tempat para tamu menginap. Halaman depan dihias dengan taman berundak-undak sampai kaki bukit dan ditata seturut rancang taman Eropa. Di halaman belakang terdapat sebuah bangunan berbentuk segitiga besar, terdiri atas dapur, kamar-kamar pelayan, gudang, serta beberapa kandang kuda dan sapi. Seluruh kompleks bangunan dikelilingi tembok batu dengan 2 pintu gerbang di bagian depan dan belakang. Setahun setelah berdiri, villa itu menjadi buah bibir dan tempat persinggahan para pejabat Hindia dari Batavia maupun sekitar Salatiga, Surakarta, dan Semarang. Biasanya mereka mengunjungi Raden Saleh pada akhir pekan, sepulang dinas, khusus untuk tetirah dan melihat ratusan koleksi barang antik, lukisan karya Raden Saleh maupun lukisan yang dia beli dari koleganya di Paris, Dresden, serta Scrivener. Hubungannya dengan saya berkolaborasi dengan novel Raden Saleh adalah karena ini challenge banget. Saya suka baca sejarah. Raden Saleh pun ditulis novel ini adalah novel sejarah. Berarti hubungannya kenapa saya mau, karena itu novel sejarah. Pertama. Yang kedua, mengangkat tentang Raden Saleh. Raden Saleh itu maestro yang tersembunyi gitu ya. Yang hingga hari ini tuh Raden Saleh itu masih tersembunyi loh. Hanya segelintir orang yang tahu dan dengan bacaan wacana pun sedikit. Itu menantang buat saya. Saya pengen masuk ke dalam kehidupan Raden Saleh dari sisi yang berbeda. Kalau orang yang sudah ada gambaran tentang liputan dan sebagainya melihat sisi Raden Saleh dari glamor, dari bagaimana dia hidup di Eropa, bagaimana dia menjadi seorang. Tapi saya ingin mencari sisi yang lain dari Raden Saleh itu apa? Karena saya seniman, Raden Saleh seniman, dan kolaborasi, dan buku itu menceritakan tentang Raden Saleh, saya akan membuat kolaborasi antara Widi, saya, dan Raden Saleh itu sendiri as person gitu loh. Saya mencoba memahami bagaimana kehidupan Raden Saleh sebagai seorang seniman. Ini sebuah ini menurut saya sudah suatu keharusan bahwa ketika disiplin ilmu yang saya miliki atau siapapun yang miliki mulai harus membuka untuk mendapatkan hasil yang keren, yang bagus, yang bisa bermanfaat, bercerita, harus membuka kolaborasi dengan siapapun. Memang jarang yang melakukan ini. Kenapa? Karena seniman itu menurut saya itu terlalu privat banget sih dunianya, tidak mau disentuh, di ranah privasi banget. Saya sadarin itu, walaupun saya kadang-kadang melakukan, tapi sometimes kita perlu membuka diri. Untuk apa? Untuk memperkaya wawasan, wahana, khasana, pemikiran kita. Dan dengan sendirinya, dengan kita bekerja sama dengan bidang di luar seni rupa, saya bertambah ilmu. Mau tidak mau saya mengeksplorasi teknik juga. Ya. Nah, dalam kolaborasi ini saya bukan membuat sebuah ilustrasi tentang Raden Saleh, tapi saya menerjemahkan cerita tentang Raden Saleh. Buku itu, novel Raden Saleh itu saya terjemahkan menjadi sebuah karya. Jadi di sini ada karya sastra, saya membuat karya rupanya. Dan masing-masing punya kekuatan masing-masing, rupanya punya, sastranya juga punya. Berdiri masing-masing, tetapi ketika dipisah bisa bercerita, ketika digabung juga menjadi sebuah cerita yang lebih utuh lagi gitu. Dan ini kenapa saya mau? Karena akhirnya saya belajar tentang sejarah, belajar tentang teknis juga, teknik-teknik masa lalu yang bagus. Akhirnya saya mau membaca, dan akhirnya saya dapat pengetahuan. Inti dari semua itu adalah kenapa saya mau ini? Karena saya dapat pengetahuan yang baru.
Lukisan itu kecil saja ukurannya, kira-kira sebesar kertas sketsa yang biasa dibawa Sarip. Dikerjakan dengan cat minyak pada selembar panel kayu dan dilapis pernis. Sarip belum pernah pergi ke tempat yang ditunjukkan dalam lukisan itu. Jadi, dia tak tahu pemandangan tersebut benar-benar ada atau hanya rekaan pelukisnya. Namun, dia dapat melihat lukisan itu dikerjakan dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Pohon dan tumbuhan sangat jelas tergambar, sehingga dia hampir bisa menyebut jenisnya satu persatu. Bahkan, batu-batu kali berukuran besar dengan permukaan bergerigi yang menyembul di permukaan sungai itu pun sanggup membangkitkan rasa dingin dan basah pada ujung-ujung indera peraba di telapak tangan Sarip. Pada sisi kanan, terlindung oleh keteduhan bayangan batu kali dan pepohonan, 2 orang penduduk desa berdiri di rakit kecil sambil mendorong dengan bambu panjang, seperti sedang berusaha beradu cepat dengan sosok mereka terpantul anggun di permukaan sungai. Semua terekam jelas, padahal ukuran lukisan itu demikian kecil. Untuk kali kesekian, Sarip Saleh mengamati dan dia menjadi sadar keindahan lukisan tadi telah berhasil menahannya lebih lama dari semua hal yang ada di luar jendela. Nah, sangat ajaib bahwa dalam katalog yang kecil itu, hari itu kita melihat ringkasan hidup Raden Saleh yang belum pernah kita baca sebelumnya di buku apapun. Bahwa ternyata dia seorang pribadi yang terbelah secara identitas. Di satu pihak dia sangat Belanda, di pihak lain dia ingin menjadi manusia Indonesia. Ini sebuah tema yang luar biasa. Saya berkata kepada Mas Kurnia, bagaimana kalau buku Raden Saleh ini yang kita angkat sebagai naskah film yang akan dilombakan dalam lomba skenario dari majalah wanita itu. Oh, setuju katanya itu. Nah, mulai saat itu kita mulai konsentrasi mempelajari siapa itu Raden Saleh, kemudian apa karya-karyanya, terutama dari buku kecil itu, dari katalog itu. Kita memutuskan bahwa cerita ini akan melibatkan roman orang yang bergerak di zaman pergerakan 1920 sampai kemerdekaan. Kita lalu berbagi tugas. Saya diserai tugas menulis kisah biografi Raden Saleh apa adanya. Sementara Mas Kurnia Effendi yang memang punya bakat piawai untuk bercerita tentang roman, tentang percintaan, karena beliau jam terbangnya sudah tinggi ya untuk menulis hal-hal seperti itu, mendapat tugas untuk mengolah plot kedua. Nah, lalu mulailah kolaborasi antara saya dan Mas Kurnia Effendi. Ini bukan pekerjaan yang mudah juga karena gaya penulisan kita beda. Saya lebih dingin, saya hampir tidak punya emosi. Sementara Mas Kurnia Effendi sangat dinamis. Jadi dia karena dia sering menulis tentang hal-hal romantik, maka setiap patah kalimat yang dia tulis itu sangat romantis dan sangat hidup. Ini tentu bukan pekerjaan yang mudah untuk disejajarkan. Kita tulis ini adalah kisah tentang seorang maestro lukis. Kita tentu tidak boleh membuat launchingnya menjadi hanya terdengar sayup-sayup. Kalau boleh, kita ingin membuat suatu event launching yang dikenal oleh banyak orang dan menjadi talk of the town ya. Diceritakan dari orang ke orang bahwa ini adalah suatu novel yang bagus dan layak dibaca karena isinya memang sangat menarik. Oke, bacain aja sekarang. Bisa. Nanti ada yang rekam di sebelah tata. Iya. 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 Iya.
Dengar. Februari 1852. Dengan meminjam kereta pos milik pemerintah, Raden Saleh memulai perjalanan panjang ke Semarang menjenguk ibunda tercinta. Dia sempat berhenti di Palimanan menengok saudara pihak ibunya. Bupati Palimanan, Raden Arya Kertanegara, adalah saudaranya. Dia berhenti lagi di Majalengka. Dan akhirnya, setelah membina tali persaudaraan yang sempat putus, Raden Saleh berkesempatan mengabadikan wajah para bupati itu ke dalam lukisan. Dia juga membantu mereka merancang ulang Taman Kadipaten menjadi lebih teratur dan bergaya Eropa, mirip taman yang dia buat di depan kediamannya di Prancis. Dia juga menganjurkan kepada para kerabatnya agar lebih banyak membaca. Menjadi terpelajar itu penting, katanya. Orang Eropa di India Timur berbeda dengan leluhur mereka di negerinya sana. Di sini mereka cenderung menganggap kita kaum terbelakang. Kita tidak punya lagi kekuatan besar untuk menjaga martabat, seperti yang pernah diperlihatkan Kanjeng Pangeran Diponegoro. Meskipun demikian, bila ada kesempatan, ada baiknya kita berusaha menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa kita tidak ketinggalan peradaban. Setelah melepas rindu bersama sang ibu, Raden Saleh memutuskan membeli sebidang tanah luas di Salatiga dan mendirikan rumah di tengah sawah. Ini penulisnya, Mas. Kemarin udah di video ini dia bikin. Letaknya tidak jauh dari rumah Raden Saleh. Setelah berkeliling bersama kepala desa dan menimbang beberapa pilihan lokasi, akhirnya kami sampai di sebuah lahan terbuka, persis di perbatasan desa. Luas tanah itu sekitar setengah hektar, penuh alang-alang dan masih tampak sejumlah gundukan bekas pematang. Mungkin dulunya sawah. Raden Saleh merasa cocok dengan tempat itu. Dia segera memberikan persekot kepada para pemilik tanah, juga kepada kepala desa. Raden Saleh meminta agar semak belukar dan alang-alang dipangkas habis. Setelah itu, saya menemaninya pulang, sekaligus menjenguk Raden Ayu. Keadaan Raden Ayu sangat menyedihkan. Wajah dan tubuhnya yang cantik jelita berubah menjadi kurus kering dan layu. Dia tidak memberikan reaksi apapun atas kedatangan saya siang itu. Dan terus terang, saya memang tidak melihat cahaya kehidupan di kedua belah matanya. Raden Saleh menjamu saya makan siang, lalu kami merokok sambil bicara cukup lama di studionya. Anak ini tahu banyak tentang seni. Kerahkan saja seluruh simpanan ilmu yang kau miliki. Tak perlu menahan diri. Baron van der Capellen mengedipkan mata kepada Sarip. Good so, Karl Reinward mendehem beberapa kali, lantas menarik sebatang cerutu gemuk dari sakunya sebelum menepuk pundak Sarip. Tuan Payong datang jauh ke tempat itu, mengamati, meraba, membuat sketsa, mendata jenis-jenis pohonnya. Lalu, ia melukis di tempat. Karl Reinward menyalakan cerutunya. Apakah letak pohon-pohon itu dirancang ulang? Ya, tentu saja. Tuan Payong adalah seorang naturalis yang rajin mempraktikkan teori Pierre Henry de Valenciennes. Dia juga pengikut setia Henry van Assche, pelukis pemandangan luar ruang yang terkenal di Belanda. Tepat di depan pusara pelukis besar Indonesia abad 19. Raden Saleh
Syarif Bustaman dan makam istrinya Raden Ayu Danudirjo yang juga dimakamkan di tempat yang sama di daerah Empang, Kampung Bondongan, abad 19 dulu. Ada cerita menarik sekaligus menyedihkan, sekaligus menjadi pamungkas dari riwayat hidup pelukis besar Indonesia ini. Ketika Raden Saleh dan istrinya kembali ke Bogor, ke Boyton Sorok, sebetulnya Raden Ayu Danudirjo sedang sakit parah. Dan Raden Saleh ditemani sahabat karibnya, pangeran dari Ashanti, Afrika, yang bernama Pangeran Akwasi Boaci, akhirnya memutuskan untuk mencari lokasi makam yang paling dekat dengan kediaman beliau, dengan tujuan agar beliau bisa menziarahi makam istrinya bila istrinya itu harus meninggal mendahului dia. Maka siang itu Raden Saleh ditemani Pangeran Akwasi Boaci bersama-sama mencari lokasi terdekat dan ditemukan satu daerah cukup luas di daerah Empang, Kampung Bondongan, yang kemudian melewat suatu negosiasi bisa dibeli oleh Raden Saleh lewat kepala desanya, dan kemudian Raden Saleh minta agar pepohonan dan semak belukar yang ada di sini diratakan untuk dibuat satu pondasi dasar dari makam yang diperuntukkan untuk istrinya. Sungguh tidak dinyana bahwa beberapa pekan kemudian justru Raden Saleh yang harus pergi mendahului istrinya. Kita akan melakukan menjadi sebuah titik balik dari perjalanan Pangeran dari Timur, Raden Saleh. Disinilah makam Raden Saleh. Kita akan belajar dari perjalanan ini. Titik akhir Pangeran dari Timur, Windsor, September 1883. Yang termulia Paduka Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tuan S. Jacob. Dalam suasana murung dan langit gelap karena udara masih dipenuhi debu vulkanik akibat letusan Gunung Krakatau sebulan yang lalu. Terimalah salam takzim dari putramu, Kwasi Boaci, Pangeran mahkota dari kerajaan Ashanti yang selalu setia lagi berbakti kepada Yang Mulia dan Duli Paduka Sri Raja Willem III yang mengumpulkan kerajaan Belanda dan Hindia Timur. Perkenankanlah saya menjelaskan peristiwa yang terjadi antara bulan April 1880 hingga Januari 1883. Sebagian kecil merupakan rangkuman dan pengulangan dari surat-surat saya sebelumnya. Saya kira Paduka masih ingat, Raden Saleh sempat diperiksa Dengan orang, dengan para pegawainya, dengan orang-orang terdekatnya. Tapi Raden Saleh banyak mengalami intrik dan kegaduhan, akhirnya menghantarkan beliau pada proses kematiannya. Dia moksa menuju kepada semesta yang telah menunggunya. Semesta telah mengambil Raden Saleh. Raden Saleh, tetapi pada akhirnya ini justru menjadi tempat penangkapan Raden Saleh. Dan di gedung inilah terjadi semacam penangkapan yang begitu keras, semacam intimidasi dari
officer Belanda dari yang menangkap Raden Saleh, dan artinya gedung ini memang menjadi saksi bisu dari perjalanan ini. Dan hari ini saya mencoba merespon ulang dari narasi dari novel ke dalam visual yang saya tangkap. Pukul 9 pagi. Sebetulnya, ruang pamer di Balairung Rumah Cikini baru akan dibuka esok hari. Tetapi, Raden Arya Sastrodharmo sudah datang, hampir bersamaan dengan Conte Marquis de Beauharnois. Keduanya penulis perjalanan dan keduanya memang sudah membuat janji dengan tuan rumah. Mereka berdua tidak keberatan bertemu dengan Raden Saleh pada waktu yang sama. Raden Saleh menerima kedua tamunya dengan ramah. Setelah kesuksesan pameran lukisannya tahun 1862, ia melihat peluang bagus untuk menjadikan Rumah Cikini sebagai ajang pameran dan jual beli benda seni. Beberapa kali ia mengadakan pameran kecil-kecilan, koleksi barang antiknya. Kali ini, selama sepekan, ia sengaja memamerkan berbagai hasil buruannya tahun lalu di Jawa Tengah. Fosil, benda-benda purbakala, dan pusaka antik. Selamat pagi, tuan-tuan. Tuan-tuan adalah tamu awal yang sangat kuhormati. Silakan masuk dan melihat koleksiku setelah menulis nama di daftar tamu. Nanti, usai berkeliling, tuan-tuan bisa mencicipi kopi panas yang telah kami siapkan di beranda, kata Raden Saleh.